Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, hari ini Jim menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Selasa 27 Juli 2021. Nah, ada apa di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jim lanjut, di sini ada pengumuman bahwa diberitahukannya kepada masyarakat bahwa kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah yang sebelumnya berlokasi di Komplek Perkantoran Desa Renas Manek, Kecamatan Karangtinggi, terhitung pada Rabu 28 Juli 2021 pindah ke eks kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bengkulu Tengah di Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang, tepatnya di Desa Tabapasma, Kecamatan Talang 4. Nah, untuk berita utama hari ini, Pusat Kajian Korupsi menunjukkan pejabat yang berstatus tersangka. Dilaporkan dari Karangtinggi, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diminta segera mengambil sikap tegas terkait telah ditetapkannya status tersangka kepada oknum pejabat yang berinisial M dan A dan satu staf inisial E. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika perlu, pejabat aktif dapat dinonjolkan dari jabatannya agar bisa fokus menghadapi permasalahan hukum yang sedang berlangsung, sehingga tak mengganggu birokrasi pemerintahan. Ketua Pusat Kajian Korupsi Bengkulu Meliansori mengatakan jika pemerintah tidak tinggal diam dalam menanggapi permasalahan yang menimpa beberapa pejabat bersangkutan. Sementara Wakil Bupati Benteng Septi Periadi STPMAP mengungkapkan jika pihaknya masih menunggu surat resmi penetapan tersangka terhadap oknum pejabat. Jika benar, akan dilakukan evaluasi terhadap pejabat bersangkutan dengan melihat aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng Siharmen SIPME mengatakan mengenai aparatur sipil negara yang tersandung masalah hukum dapat merujuk pada aturan PP Nomor 11 Tahun 2017. Terlebih jika ASN telah ditetapkan tersangka bisa menjadi salah satu dasar evaluasi tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan atau Baperjakat dalam melakukan mutasi. Berita selanjutnya ini berita lanjutan dari sebelumnya, masalah oknum kades yang terancam dijemput paksa dikarenakan panggilan kedua mangkir. Dilaporkan dari Karangtinggi, oknum kades di Kecamatan Tambak Penanjung, DO yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bengkulu Tengah terancam dijemput paksa. Pasalnya DO kembali mangkir pada panggilan kedua. Nah, kemarin ini ia beralasan tidak dapat hadir lantaran masih dalam kondisi sakit. Kejari Benteng Dr. Lamba Marsija Kokosida Putar SHMH melalui PLHK Sipitsus Duriansyah SH membenarkan jika DO tak memenuhi panggilan kedua kemarin dengan alasan yang sama pada panggilan pertama. Nah, untuk selanjutnya akan dilayangkan surat pemanggilan ketiga di mana diketahui untuk pemanggilan dengan agenda penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Dodiansyah menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya jika oknum kades ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan usaha tani tahun anggaran 2019. Didapati berdasarkan penghitungan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Benteng terdapat kerugian negara mencapai 133 juta rupiah. Terpisah penasihat hukum DO Megi Kalianda Saputra SH membenarkan jika kliennya ini sedang dalam keadaan sakit sehingga belum dapat memenuhi panggilan jaksa. Surat keterangan sakit dari Puskesmas Sukarami telah diantarkan langsung ke Kejari Benteng. Berita selanjutnya lanjutan dari berita sebelumnya mengenai CPNS dan P3K. 528 calon peserta CPNS dan PPPK berpeluang PNS atau tidak memenuhi syarat. Kendati belum diumumkan secara resmi, namun dari hasil verifikasi sementara panitia seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah desa perjanjian kerja Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan adanya 528 calon peserta yang bakal dinyatakan tidak memenuhi syarat lantaran beberapa data dan berkas yang diserahkan tidak sesuai serta
ternyata kurang lengkap. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng, Apilesi PSkom MSI mengatakan bahwa proses verifikasi berkas calon peserta masih berlangsung. Saat ini total pendaftar secara online sudah melakukan submit per sore kemarin sebanyak 3.708 orang. 2.551 orang telah mengembalikan berkas, sisanya 629 orang belum menyerahkan berkas. Apilesi menuturkan sesuai jadwal terbaru jika seleksi administrasi akan dilakukan terhitung 1 Juli hingga 1 Agustus 2021 mendatang. Pengumuman akan dilakukan pada 2 Agustus hingga 3 Agustus mendatang. Di samping itu, calon peserta yang merasa belum puas dengan hasil verifikasi mendapatkan masa sanggahan pada 4 Agustus hingga 6 Agustus mendatang. Dari halaman utama kita beralih ke halaman edukasi. Gedung PAUD Ashifa dibobol maling, kerugian ditaksir 2,5 juta rupiah. Gedung PAUD Ashifa yang berlokasikan di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang 4 pada pagi kemarin itu dibobol maling. Alhasil sejumlah barang dan aset berharga berhasil dibawa kabur. Ditaksir kerugian mencapai 2,5 juta rupiah. Disampaikan Kepala PAUD Ashifa Sumardian SPD membenarkan adanya kejadian tersebut. Adapun barang yang hilang diantaranya speaker, tabung gas, mesin air, harddisk serta uang senilai Rp200.000. Kemudian arsip penting berupa RPPH PAUD dan borang akreditasi yang dikumpulkan selama 7 tahun turut raib. Terpisah, Ketua Pengelola PAUD Ashifa Neneng Fitria SPD mengaku sedih dan berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ya Allah, PAUD kita kemalingan. Nih, teganya dirimu maling. PAUD kita sudah jelek, papan, pas semuanya diambil semua. Dari halaman edukasi kita beralih ke halaman liputan 11 RGT. Untuk berita terakhir, stok oksigen tersisa 3 tabung. Angka pasien COVID-19 yang kian meningkat berdampak pada menipisnya ketersediaan tabung oksigen. Seperti dialami RSUD Bengkulu Tengah, stok tabung oksigen yang ada hanya sebanyak 3 tabung dengan masing-masing kapasitas 6.000 liter atau 6 meter persegi. Kasih Pelayanan Medik RSUD Benteng Dina Anjar SKM mengatakan stok tabung oksigen yang menipis tidak hanya terjadi di RSUD Bengkulu Tengah, melainkan beberapa rumah sakit di Provinsi Bengkulu. Guna memenuhi kekurangan, pihaknya telah melakukan pemesanan ke distributor, namun sayangnya dari pemesanan 38 tabung hanya bisa terpenuhi sebanyak 10 tabung saja. Dina menuturkan meskipun stok tabung menipis, namun dapat diantisipasi lantaran jumlah pasien di luar kasus COVID-19 tidak terlalu banyak yang membutuhkan tabung oksigen. Itulah beberapa berita maupun informasi yang jadi disampaikan hari ini di terbitan Selasa 27 Juli 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi bisa berlangganan koran seperti biasa dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Untuk melihat nomornya bisa dilihat di description box-nya. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram, dan bisa juga kalian mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa untuk share video ini ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload. Jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Saya Gini dan Gue bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan selalu menjalankan